Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi. Oke, kali ini kita berada di kebun sahabat tani. Kita lakukan pembabatan, tuh terlihat di belakang ya. Kita sudah mulai melakukan pembabatan sahabat. Di tempat kami masih kemarau sahabat, ini sudah masuk ke 4 minggu, berarti sudah 1 bulan sahabat. Luar biasa, ini panas pol sahabat ya. Padahal kami di MDPL 1400, tapi tadi di siang hari panasnya pol bikin kita itu membabat. Mampu tak mampu sahabat tani. Oke, karena ini musim kemarau, jadi seperti yang saya bilang sahabat, lebih baik kita hindari herbisida. Kita berfokus dengan pembabatan aja menggunakan mesin babat sahabat tani, supaya tanahnya tidak mengalami kekeringan gitu sahabat tani ya. Jadi tertutup oleh rumput sehingga kelembapan tanah itu terjaga. Jadi begini sahabat tani, untuk di musim kemarau seperti di konten sebelumnya saya bilang, rumputnya boleh kita biarkan, tetapi kalau sudah ekstrim, sudah terlampau banyak atau sudah tinggi, ya udah kita lakukan pembabatan seperti itu. Nah, saya juga berusaha menghindari herbisida sahabat di musim kemarau ini sahabat. Jadi ini saya buktikan pada sahabat tani bahwa saya melakukan pembabatan sahabat. Saya lakukan pembabatan ini tidak dulu saya piringkan sahabat, saya biarkan aja tertutup oleh rumput. Kita tunggu semoga hujannya datang sahabat, jadi bisa membasahi bibit tanaman kita ini sahabat ya. Nah, seperti ini. Sampah berserakan musim angin di sini sahabat. Nah, seperti ini. Ya. Kita sebisa mungkin hindari herbisida. Kalau kita mampu melakukan pembabatan, ya lakukan pembabatan. Kalau tidak sanggup dengan mesin, ya udah kita gunakan parang sahabat ya, seperti itu. Tergantung dan sesuai dari kemampuan kita sendiri sahabat ya. Nah, oke baik sahabat tani, kita masuk ke pertanyaan sahabat. Ada yang bertanya pada saya, Pak, kalau di musim kemarau ini Bapak ada nggak atau perlu nggak Pak ya diberikan nutrisi tambahan Pak untuk menyelamatkan tanaman kita ini Pak agar semakin subur dan bertahan di musim kemarau? Oke, kita jawab sahabat tadi. Kalau saya pribadi, saya tidak menambah dan atau tidak memberikan pupuk tambahan atau nutrisi, baik melalui penyepraian melalui daun, baik juga pemupukan melalui tanah seperti itu. Ada apa? Kenapa tidak saya berikan nutrisi tambahan sahabat? Itu tadi sahabat, karena kita tahu di musim kemarau itu kan rumput itu semakin liar sahabat, dan kita pun tahu di musim kemarau kita menjaga rumput ini supaya jangan terlampau cepat tinggi. Nah, jadi bayangkan kalau kita di musim kemarau rumputnya lalu kita berikan pupuk, baik itu pupuk atas ya, pupuk daun ataupun pupuk tanah, itu yang makan nanti rumput sahabat, gulma. Gulmanya akan semakin tumbuh besar dan besar gitu ya, mengingat kita berupaya kita mupuk ini terserap oleh tanaman kopi, jangan sampai terserap oleh rumput seperti itu sahabat. Nah, jadi kalau bagi saya, prinsip saya kalau di musim kemarau seperti ini, saya tidak berikan nutrisi tambahan ya, baik itu pupuk melalui daun, baik itu pupuk melalui tanah gitu ya sahabat ya. Loh, jadi Pak, bagaimana dengan pemberian MKP KNU3 putih kalau di musim kemarau? Kalau untuk di musim kemarau sahabat tani, saya melihat-lihat dulu sahabat ya. Kita lihat-lihat dulu. Kalau sekiranya kemaraunya ekstrim ya, memang sih sebenarnya nggak ada masalah kalau kita berikan MKP KNU3 putih gitu ya. Bila kita misalnya memberikan penyerpaian melalui daun seperti ini, itu kan embunnya akan turun ke bawah. Nah, bila mana embunnya turun ke bawah mengenai rumput, ya otomatis rumput akan cepat lebih besar seperti itu. Jadi terjadilah namanya perebutan ya, perebutan yang berakhir sia-sia dan percuma sahabat. Itu sebabnya, itu alasan mendasar kenapa saya tidak lakukan apapun di musim kemarau. Paling yang saya lakukan adalah membersihkan gulma bila gulmanya itu, rumputnya itu sudah tinggi dan sekiranya sudah mulai menutupi tanaman kopi kita, itu baru kita lakukan pembabatan ya. Wah, ini usia kopi sudah terlampau tua, 35 tahun ya, terlihat nih. Oke, kita bahas lagi Pak. Ini kan di tempat kami Pak sudah masuk pembungaan nih Pak, tapi di musim kemarau pula nih Pak. Kan kata Bapak, pemberian MKP itu usahakan jangan putus gitu ya.
Oke, kalau kita jawab sahabat tani ya. Yang saya bagikan kepada sahabat tani itu di video tahun lalu. Tahun lalu itu iklimnya bagus sahabat tani ya, tidak sama seperti iklim sekarang sahabat. Jadi seperti ini sahabat. Bila mana di tempat kita lagi kemarau panjang-panjangnya sahabat tani ya, dan kita sudah terlanjur memberikan mungkin sekitar 3-4 kali udah kita terlanjur berikan MKP, lalu tiba kemarau panjang seperti yang kita alami saat ini, ya udah stop aja dulu sahabat, stop aja dulu. Kenapa stop aja dulu? Kan secara logis begini sahabat, rumput ini di musim kemarau ini kan menjaga kelembapan tanah. Makanya saya selalu bilang jangan Anda anggap bahwa rumput ini selalu menjadi musuh. Tidak sahabat ya. Kalau di musim hujan yes oke, itu menjadi musuh. Tapi kalau di musim kemarau menjaga kelembapan tanah ya, menjaga kelembapan tanah sahabat. Nah jadi karena itu sahabat kita tidak lakukan pemiringan gitu, kita tidak melakukan pemiringan. Itu sebabnya jangan kita berikan dulu pupuk tambahan, baik itu MKP, KNU3 putih, Jimmy Hantu atau hal-hal sebagainya. Jadi udah kita sabar aja, kita tunggu aja dulu. Semoga musim hujan segera datang sahabat tani ya. Kita jangan terlalu khawatir dan kita pun jangan langsung beri tanpa kita memahami keadaan yang sedang kita alami ya. Sebagaimana kita tahu sahabat tani ya, ada juga sih yang muncul pertanyaan pada saya, tapi kan Pak, saya kan menyepray Pak, menyepray itu kan mengandung air Pak, seperti MKP, KNU3 putih, saya spraykan ke daun gitu, ke cabang gitu, tapi kan ada kandungan air Pak, kan nggak berpengaruh walaupun musim kemarau. Itu salah ya, itu salah. Begini sahabat tani, kenapa saya bilang salah? Apapun ceritanya, walau kita spraykan dengan pupuk cair ya, MKP, KNU3 putih atau pupuk cair dan sebagainya, kalau kebun kita ini, kopi kita ini kekurangan air akibat kemarau, ya sudah pasti sia-sia saja. Karena tanaman ini berjuang membutuhkan air dulu dia. Dari air baru terserap oleh akar, dari akar ke batang, batang ke cabang, dan berbagi lagi untuk pembungaan serta pembuahan. Seperti itu cara kerja tanaman ini sahabat ya, sama seperti tanaman lainnya. Jadi kalau kemaraunya panjang ya sudah kita stop aja dulu, jangan dulu beri MKP, KNU3 putih ketika kemaraunya sudah masuk 3 minggu sahabat. Beda dengan yang kemaraunya 2 minggu, wah itu masih aman ya sahabat ya. Tapi kalau sudah 3 minggu, lebih-lebih sudah sebulan, udah stop aja. Jangan panik, jangan takut sahabat tani. Nanti kalau udah masuk musim hujan, kita lanjut lagi pemberian MKP, KNU3 putih. Kenapa? Karena kan percuma aja sahabat kita spray MKP, KNU3 putih atau pupuk cair sebagainya. Sementara tanaman kopi kita ini lagi berjuang mencari air gitu kan, lagi berjuang mencari air ya. Karena air tidak ada, karena musim hujan tidak ada, ya otomatis perkembangan kopinya juga lambat kan. Nah gitu, lambat gitu sahabat. Nah jadi tanaman ini nggak beda dengan manusia, membutuhkan air gitu sahabat, membutuhkan air. Tanaman membutuhkan makanan seperti pupuk dan air sebagai minumannya, sama seperti kita manusia. Kalau kita minum saja nggak ada makan juga salah ya kan, kekurangan energi kan gitu sahabat ya. Nah jadi biarkan aja dulu, kalau di musim kemarau panjang biarkan aja. Kalau tanahnya masih kita bilang lembab tetapi tidak terlalu lembab, sudah masuk di musim kemarau panjang, udah stop, jangan berikan pupuk cair atau MKP, KNU3 putih. Daripada mubazir sia-sia, nanti sama saja perkembangannya nggak ada sahabat ya. Oke baik sahabat tani ya, itu aja sahabat tani ya. Pencegahan itu termasuk juga pencegahan si sahabat tani ya. Upayakan jangan kita berikan herbisida di saat musim kemarau, tapi kita upayakan babat ya, pembabatan rumput ya sahabat tadi ya. Dan itu aja yang ingin saya sampaikan, karena saya mau melanjutkan pembabatan lagi. Ini udah sekitar jam berapa nih, jam 6 sore sahabat tani. Kenapa saya lakukan pembabatan lanjutan jam 6 sore? Karena sudah ini ya, sudah nggak panas lagi, karena udah sore, udah enak kita babat sahabat ya. Oke kalau begitu sahabat tani ya, semangat terus. Dan yang kebunnya masih berumput, yang banyak gulma ya, ayo lakukan pembabatan ya. Tetap semangat walaupun di kemarau panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.